Oke, selanjutnya kita bahas untuk hukum Gauss. Nah, di sini ada bunyi hukum Gauss. Nah, itu bunyinya jumlah garis medan listrik yang keluar dari permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, di sini ada Q, S1, S2, dan S3. Nah, di sini hukum Gauss merupakan persamaan Maxwell yang pertama. Di sini hukum Gauss itu digunakan untuk menentukan medan listrik E yang bila sumber muatan diketahui dan sebaliknya. Nah, di sini yaitu jadi pertemuan sebelumnya kan kita membahas hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb juga dapat digunakan untuk menghitung medan listrik. Nah, di sini selain menggunakan hukum Coulomb, kita juga bisa menggunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik E. Nah, di sini ide hukum Gauss itu sendiri yaitu total flux yang menembus setiap permukaan adalah sama dan hanya bergantung pada jumlah muatan di dalam permukaan tersebut. Aplikasi hukum Gauss tadi seperti yang di awal, dia bisa diaplikasikan di muatan titik, distribusi muatan linier, distribusi muatan permukaan atau dua dimensi. Nah, di sini hukum Gauss terutama digunakan untuk menghitung kuat medan listrik E oleh benda bermuatan yang simetris, misalnya bidang datar, bola, dan silinder. Nah, di sini tadi seperti yang saya sudah sebutkan, hukum Gauss merupakan cara lain untuk menghitung kuat medan listrik E selain hukum Coulomb. Ini teknik penggunaannya. Yang pertama, amati simetri benda bermuatan. Yang kedua, pilih permukaan khayalnya atau permukaan Gauss yang sesuai simetri benda dan harus melalui titik yang akan ditentukan kuat medan listrik E. Yang ketiga, pemilihan permukaan Gauss yang tepat akan menghasilkan E yang sama dan tegak lurus pada sebagian besar permukaan Gauss. Nah, di sini ada distribusi muatan linier atau simetri silinder. Simetri silinder adalah simetri sumbernya yaitu silinder. Gunakan permukaan Gauss yang berbentuk silinder. Pemilihan R adalah sembarang tetapi merupakan radius yang akan dicari medan listrik E-nya. Nah, sedangkan Gauss yang untuk simetri bidang di sini yaitu bidangnya lempeng dengan luas tak berhingga, memiliki rapat muatan uniform. R, carilah E di luar lempeng. Yang tiga yaitu Gauss untuk simetri bidang, di mana simetri sumbernya adalah bidang. Gunakan permukaan Gauss pillbox nilai A adalah sembarang atau bentuk dan ukurannya dan akan hilang tidak ada flux-flux yang melalui sisi silinder. Yang terakhir yaitu Gauss untuk simetri bola. Bola padat non-konduktor berradius A bermuatan total plus Q yang terdistribusi merata atau uniform. Carilah E di semua daerah. Sumber simetrinya yaitu adalah bola. Gunakan permukaan Gauss berbentuk bola. Pemilihan R adalah bebas, tetapi merupakan radius yang akan dicari medan listrik E-nya. Itu tadi penjelasannya. Nah, di sini selanjutnya medan E oleh satu muatan titik. Nah, jadi contohnya untuk jenis simetri bola. Tentukan dulu kuat medan E di titik P yang berjarak R dari sebuah muatan titik Q. Nah, di sini kita pakai permukaan Gauss-nya yang di sini. Nah, di sini dapatkan perumusnya, diturunkan, dioperasikan, akhirnya dia sama. Persamaannya sama kan dengan hukum Coulomb, dengan hasilnya sama dengan cara Coulomb. Hasilnya sama nih. Ada permukaan Gauss. Permukaan Gauss, titiknya. Pilih permukaan bola sebagai permukaan Gaussian. Nah, di sini flux listrik total yang melewati suatu permukaan tertutup Gauss atau Gaussian surface adalah sama dengan muatan listrik total di dalam permukaan tersebut dibagi E0. Medan listrik selalu tegak lurus permukaan dan tingkat medan listrik adalah sama di seluruh permukaan. Ini untuk yang E
oleh bola bermuatan. Tentukan kuat medan di dalam dan di luar bola berpejal jari-jari R bermuatan Q yang tersebar merata di dalam bola. Samanya ini untuk medan E oleh bola bermuatan. Ini kuat medan di dalam bola. Ini jadi persamaannya dipakai yang ini ya, yang E. Ini medan E oleh kulit bola bermuatan. Medan E oleh kulit bola bermuatan. Ini tentukan kuat medan di dalam kulit bola jari-jari R bermuatan Q. Muatan bola tidak dilengkapi permukaan Gauss. Muatan bolanya tidak ada permukaan Gaussnya. Jadi E-nya sama dengan 0. Jadi kalau muatan bolanya tidak dilengkapi permukaan Gauss, E-nya sama dengan 0. Karena dia tidak memiliki Gaussian surface. Ini untuk yang jenis simetrinya simetri bidang. Permukaan Gauss tabung dengan 3 permukaan. Medan E oleh muatan pada bidang. Di sini E tidak tergantung jarak dari keping. E-nya tidak tergantung jarak dari keping. Medan E oleh kawat berarus, jenis simetrinya tabung. Nah, di sini didengarkan. Di sini untuk muatan garis kontinu 1 dimensi. Syaratnya, pilih silinder sebagai permukaan tertutup Gauss. Kedua, medan listrik tegak lurus pada dinding silinder dan sejajar pada masing-masing ujung. Yang kedua yaitu lempeng bermuatan kontinu 2 dimensi. Pilih kotak sebagai permukaan Gauss. Medan listrik tegak lurus terhadap permukaan atas dan bawah, tetapi sejajar terhadap sisi yang lain. Yang ketiga, untuk muatan volume atau kontinu 3 dimensi, pilih bola sebagai permukaan Gauss. Permukaan Gauss bisa juga berada di dalam volume tersebut. Ya. Nah, di sini apa sih? Di sini saya ringkas lagi untuk perbedaan hukum Gauss dan hukum Coulomb. Jadi hukum Gauss versus hukum Coulomb. Nah, di sini hukum Gauss ekuivalen dengan hukum Coulomb. Sama-sama menghitung medan listrik di sekitar muatan. Namun, hukum Gauss memiliki kelebihan, yaitu dapat menyederhanakan operasi perhitungan untuk soal-soal yang memiliki derajat simetris yang tinggi. Jadi, untuk soal-soal yang memiliki derajat simetris yang tinggi, kita menggunakan hukum Gauss. Oke, selanjutnya kita bahas untuk konduktor. Jika konduktor diberi medan listrik luar E, muatan bebasnya mengatur diri mencapai kesetimbangan dan membentuk medan listrik induksi E aksen. Pada keadaan setimbang E sama dengan E aksen atau E total sama dengan 0, maka muatan total di dalam konduktor sama dengan 0. Nah, medan listrik dalam konduktor itu adalah 0. Setiap kelebihan muatan harus selalu berada di permukaan. Medan listrik keluar meninggalkan permukaan dalam arah tegak lurus permukaan. Konduktor sendiri, apa sih konduktor? Yaitu sebuah benda yang memiliki muatan yang dapat bergerak bebas atau elektron-elektron yang terikat sama pada atom. Contoh konduktor yaitu logam. Nah, sedangkan ada insulator. Insulator merupakan sebuah benda yang tidak memiliki muatan yang dapat bergerak bebas. Elektron-elektronnya yang terikat kuat pada atom. Contoh insulator yaitu plastik, kertas, dan kayu. Nah, konduktor memiliki muatan bebas E bernilai 0 di dalam konduktor. Konduktor adalah objek ekuipotensial. Sini ada konduktor berongga. Muatan ditempatkan di dalam konduktor berongga. Apa yang terjadi dengan muatan-muatannya? Yaitu muatan itu akan seperti ini. Ada juga yang muatan di luar konduktor berongga. Tadi
untuk penjelasan hukum Gaussnya. Apakah ada yang ditanyakan? Boleh ada yang ditanyakan atau diingat sambil diingat-ingat lagi materi-materi SMA-nya masih berhubungan. Dibuka buku-buku buku-buku fisikanya dicari mengenai hukum Gauss tadi, mengenai konduktor, garis medan listrik. Itu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dan pembahasan untuk hukum Gauss. Silahkan diperhatikan untuk contoh soal dan pembahasan untuk hukum Gauss. Untuk materinya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.